Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regi Rindi. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Keadilan dalam Bisnis. Keadilan dalam bisnis adalah prinsip yang memastikan bahwa semua individu dan kelompok yang terlibat atau dipengaruhi oleh kegiatan bisnis diperlakukan secara adil dan setara. Ini mencakup perlakuan yang adil dalam hal distribusi sumber daya, peluang, dan penghargaan, serta dalam proses pengambilan keputusan dan interaksi sehari-hari. Berbagai paham teori keadilan. 1. Paham tradisional mengenai keadilan. Atas pengaruh Aristoteles, secara tradisional dibagi menjadi 3. A. Keadilan legal. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar moralnya. Pertama, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama, karena itu harus diperlakukan secara sama. Kedua, semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Prinsip dasar tersebut mempunyai beberapa konsekuensi legal dan moral yang dasar. 1. Semua orang harus secara sama dilindungi oleh hukum, dalam ini oleh negara. 2. Bahwa tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. B. Keadilan komutatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dan yang lain, atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Dengan kata lain, kalau keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dan warga negara yang lain. C. Keadilan distributif. Prinsip dasar keadilan distributif, atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. 2. Keadilan individual dan struktural. Keadilan bukan sekadar menyangkut tuntutan agar semua orang diperlakukan secara sama oleh negara atau pimpinan dalam perusahaan, seakan-akan ini merupakan urusan pribadi antara orang tersebut dengan pemerintah atau pimpinan perusahaan. 3. Teori keadilan Adam Smith. Kendati ada persamaan di sana-sini antara teori Aristoteles dan teori keadilan Adam Smith, ada satu perbedaan penting di samping berbagai perbedaan lainnya. Di antara keduanya, Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan komutatif. Alasannya, pertama, menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Kedua adalah karena keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif, negara harus bersikap adil dan damai. Ada tiga prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith. 1. Prinsip no harm. Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm, atau prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. 2. Prinsip non-intervention. Prinsip keadilan komutatif yang kedua adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. 3. Prinsip keadilan tukar. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm, secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain di dalam pasar. 4. Teori keadilan distributif John Rawls. John Rawls dikenal sebagai salah satu seorang filsuf yang secara keras mengkritik sistem ekonomi pasar bebas, khususnya teori keadilan pasar sebagaimana dianut Adam Smith. Ia sendiri pada tempat pertama menerima dan mengakui keunggulan sistem ekonomi pasar. Pertama-tama karena pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai yang salah satu hak asasi paling pentingnya dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. 5. Jalan keluar atas masalah ketimpangan ekonomi. Jalan keluar yang kita ajukan atau ketimpangan ekonomi adalah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar
dan kebijaksanaan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara objektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar secara maksimal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.